standar dan tepat ya. Nah, kemudian juga strategi yang dilakukan menggunakan teknologi modern seperti urutan Exxon ya, nah, yang lengkap ya, yang menganalisis lebih dari 31 juta titik data DNA yang memberikan lebih dari 500 laporan komprehensif sehingga interpretasinya terhadap hasil lebih efisien dibandingkan teknologi lainnya ya. Baik, sekarang kita lihat berbagai sampel yang digunakan dalam apa dari bahan hayati untuk materi genetik ini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ya, nah hampir semua bagian tubuh. Nah, kita ambil saja manusia sebagai contoh ini kan. Nah, seperti saya bilang tadi di bidang tumbuhan sama hewan atau di bidang peternakan ya, di bidang tanaman. Nah sebetulnya kan biologi molekuler ini sudah lebih maju daripada bidang medis ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tubuh seseorang itu seperti darah ya, jadi hampir semuanya dari semua bagian tubuh, jaringan, akar rambut, akar akar bulu ya, gigi, tulang, sel kulit, otot dan kuku dapat digunakan sebagai material DNA ya. Nah, namun kuantitas DNA yang dikandung pada setiap bagian itu tentu tidak sama. Nah, misalnya kalau dari darah kita lihat ya untuk mengambil serumnya untuk diagnosis uji klinik dan terapi. Nah, kalau dari cairan biologis misalnya untuk diagnosis ya uji klinik dan terapi misalnya urin ya, feses ya, cairan otak, air ketuban, cairan sendi dan muntahan ya. Kemudian dari jaringan, nah misal dari biopsi atau operasi ya, eksisi ya, dan postmortem ya, nah seperti pada forensik gitu kan, nah terutama dari kulit, selaput lendir, otot, tulang, kelenjar, getah bening ya, dan sebagainya. Nah kemudian dari cairan biologis mungkin dari spermatozoa juga kan, nah misalnya pada kasus-kasus kriminal kan, nah bisa juga ya. Kemudian pada organ, nah biopsi operasi ya. Nah, postmortem juga di situ paru-paru, hati, ginjal, jantung, otak, prostat, lambung dan usus ya. Nah, itu berbagai hampir dari seluruh bagian tubuh itu kan, dari organ, dari jaringan, dari darah kan, dari cairan kan. Nah, itu. Baik. Nah, kalau kita lihat untuk preparasi sampelnya ini kan tahap awal dalam sebelum sampai ke tujuan materi genetik apa nanti yang untuk atau DNA apa yang akan dianalisis itu kan dari bahan hayati itu kan. Nah, jadi ada beberapa tahapan dari pemisahan preparasi ya, preparasi salah ini tulisannya ya. Nah, di sampel preparasi sampel yang dipisahkan itu merupakan satu rangkaian atau proses di mana analitnya dipisahkan dari matriknya. Nah, ini dari dengan di biokimia kan juga belajar kalau nggak salah ini ya, di kimia ya. Nah, bagaimana memisahkan satu senyawa dengan anabolit lainnya kan. Nah, dengan Pak Denaldi karena kalau nggak salah ini juga belajar ini. Nah, kemudian proses tersebut dilakukan sebelum, nah ini untuk yang diinjeksikan atau dianalisis ke sistem instrumen. Ini biasanya di bidang farmakologi nih kalau nggak salah ini ya. Nah, kemudian juga preparasi sampel itu, pemisahan sampel itu sangat fundamental ya, atau sangat penting dilakukan. Nah, karena sampel biologis itu mengandung beberapa komponen yang sangat kompleks. Nah, seperti adanya senyawa endogen, lipid, enzim, protein, dan air yang berapa diantaranya dapat merusak kestabilan suatu analit saat diproses analisis berlangsung ya. Nah, sehingga hasil akhir nanti misalnya untuk materi genetik itu DNA itu akan terganggu atau bias jadinya kan. Nah, itu. Ya bisa saja mengaburkan hasil akhir jadinya. Nah, kemudian dalam kasus di mana analitnya berada pada matrik yang kompleks, nah contohnya pada sampel lingkungan atau sampel biologis ya. Di sampelnya biasanya tidak dapat langsung dianalisis dengan instrumen analisis ya. Nah, untuk itu perlu dipisahkan atau
preparasi sampel itu sangat fundamental atau sangat diperlukan. Nah, jadi pada saat sampel seperti itu yang kita miliki, maka preparasi sampelnya menjadi tahapan penting dalam proses analisis ya. Nah, kadang pada saat kesalahan, nah mungkin pada saudara-saudara yang sudah magang di BRIN, nah mungkin bagaimana dari awal penanganan sampel itu kan. Nah, karena salah langkah dalam pengerjaan awal sampel itu, apakah dalam penyimpanan tadi kan, ataupun dalam pemisahan ini, nah itu akan menyebabkan kaburnya atau hasil analisis akhirnya. Nah, jadi, nah contohnya saja yang sangat yang sangat mudah dan sudah saya laksanakan ya, itu pada praktikum. Saudara belum udah praktikum ELISA belum? Belum ya? Udah Yasmin belum? Praktikum ELISA udah kan? Udah, Udah, Kak. Pak. Udah ya. Nah, pada praktikum ELISA kan kemarin kan menggunakan feses untuk melihat eh apa ELISA-nya dari Giardiasis kan? Iya, Pak. Nah, itu kan sampelnya kan fesesnya di dilarutkan dulu kan dengan ukuran sekitar sekian, ada ukurannya kan 50 ml kalau nggak salah ya, atau 50 miligram ya. Kemudian di centrifuse kan, yang diambil adalah supernatannya atau apanya. Nah, kalau pada darah jelas serumnya atau plasmanya kan yang mengapung itu kan. Nah, yang mengendap itu dibuang kan gitu. Nah, itu yang mengapung itu yang diuji kan untuk ELISA kan. Nah, eh, apa? Nah, kalau kalau pada bahan padat, nah itu kan di grinder kan, dihancurkan. Kemudian juga di centrifuse kan. Nah, jadi akan berbeda padat cair ya. Nah, itu. Jadi semakin cepat prosedur dilakukan, semakin cepat juga analisisnya selesai ya. Kemudian prosedur itu harus reproducible dan tidak menyebabkan kehilangan analit atau dari bahan materi genetiknya yang akan kita butuhkan itu kan. Nah, kemudian metode preparasi yang ideal itu sebaiknya memiliki tahapan yang singkat, mudah dipelajari, dan ramah lingkungan serta bersifat ekonomis ya. Oke, nah ini beberapa dalam penyiapan sampel ya. Nah, pertama menghilangkan pengganggu ya. Yang kedua untuk meningkat konsentrasinya. Yang ketiga adalah untuk mengubahnya menjadi bentuk yang sesuai ya. Untuk dilakukan pemisahan maupun deteksinya. Nah, untuk berikutnya adalah memberikan suatu metode yang tahan dan tidak tergantung kepada variasi matriks sampel. Nah, itu tujuannya ya. Dari penyiapan sampel untuk preparasi sampel tadi itu ya. Nah, kemudian kita masuk beberapa penetapan hayati ya dengan materi genetiknya. Nah, jadi seperti tadi sudah disinggung juga adalah polymerase chain reaction atau PCR atau real time PCR ya. Nah, jadi seperti diketahui perkembangan ilmu pengetahuan itu menuntun menuju era genomik ya, sehingga segala sesuatunya langsung menuju pada inti kehidupan yaitu materi genetik. Nah, pemeriksaan itu memanfaatkan DNA sebagai rujukan. Nah, itu yang akan dianalisis akhirnya kan. Nah, kemudian hal yang paling familiar bagi kita adalah bagaimana mengidentifikasi keturunan atau ilmu atau sifat pewarisan ya. Nah, ketika ada kecelakaan pesawat, nah tadi kan sudah singgung juga ya, atau korban kejahatan ya. Nah, seperti pada kasus mutilasi ya, pada pencarian tersangka, nah maka DNA itu akan menjadi primadona kan, seperti pada kecelakaan pesawat terbang, bencana alam kan, seperti yang barusan ya, bencana alam Gunung Merapi itu ya, yang hanyut terbawa lumpur itu kan. Nah,
Itu kan, nah kalau memang ciri-ciri wajah, gigi yang lainnya tidak mewakili representatif, nah akhirnya dilaksanakan uji DN, DNA kan. Nah, teknologi PCR memungkinkan replikasi dan deteksi materi genetik dari patogen-patogen penyebab penyakit juga. Nah, kemudian juga PCR adalah metode yang paling banyak untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab penyakit ya. Nah, kemudian dengan PCR karena reaksinya berantai ya, nah, adalah merupakan proses enzimatik. Oke, saya kira ini sudah belajar dengan Pak Andani ya. Nah, jadi PCR juga menggabungkan prinsip hiridisasi asam nukleat yang komplementer dan replikasi asam nukleat untuk memperkuat salinan rangkaian DNA target. Nah, meskipun salinan tersebut tidak dapat dideteksi dengan metode hibridisasi standar. Nah, ini pengembangannya mungkin ya. Nah, kemudian proses aplikasi juga akan menghasilkan jutaan hingga miliaran salinan DNA-nya. Nah, atau kopi ya. Nah, karena kan dengan apa? Pada proses apa? Annealing itu kan. Nah, kan itu yang menghasilkan kopi yang jutaan itu kan. Nah, sehingga DNA-nya berlimpah untuk analisis lebih lanjut ya. Nah, kemudian juga pada beberapa aplikasinya, nah seperti pada virus rabies ya, menggunakan real time PCR ya, nah, yang dinilai memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi ya untuk pemeriksaan antemortem. Kemudian real time PCR juga merupakan metode yang mudah dilakukan waktu pengerjaan yang lebih cepat ya dibandingkan dengan fluorescent antibody test ya dan MIT ya, most inoculation test ya dengan hewan coba ya. Nah, kemudian juga keunggulan metode real time PCR dibanding dengan metode pengujian lainnya, yaitu memungkinkan deteksi virus rabies lebih cepat pada orang yang diduga tertular rabies akibat gigitan hewan. Nah, ini kan yang sudah baku ini sebagai satu contoh aja aplikasinya ya. Nah, sebetulnya banyak aplikasi yang lain sebetulnya. Nah, nah kemudian bagaimana juga ELISA. Nah, sebetulnya kan selama ini kita kenal ELISA itu kan reaksi antara antigen antibodi dengan menggunakan antibodi monoklonal. Nah, kan pada tataran antigen ya. Nah, apakah ada antigen beredar misalnya seperti itu kan? Nah, kan misalnya pada ELISA giardiasis kemarin pada feses itu kan. Nah, itu kan mendeteksi apa? Antigen Giardianya kan, apakah kalau dia positif, nah pasti ditangkap oleh antibodi monoklonal anti human apa fekal Giardia kan, akan gitu. Nah, nah tapi ada beberapa teknik ELISA juga termasuk ke dalam semacam teknologi yang bisa dikelompokkan kepada untuk melihat bahan hayati dengan melihat tujuan akhirnya adalah materi genetik. Nah, ini pada testosteron nantinya ya. Nah, nah ini. Jadi dia itu ya sampel yang dapat dibaca dengan menggunakan ELISA itu adalah testosteron. Nah, ya. Jadi hormon ini adalah hormon yang berpengaruh pada sistem reproduksi laki-laki terutama dalam mempengaruhi spermatogenesis. Nah, jadi dia bisa mengukur kadar hormon untuk memungkinkan proses spermatogenesis dapat berjalan sehingga spermatozoa terbentuk ya. Nah, untuk mengetahui keberadaan hormon tersebut, ELISA adalah salah satu teknik yang memungkinkan apakah sampel serum yang diisolasi dari darah mengandung testosteron atau tidak. Jadi sifatnya sebetulnya kualitatif ya, dan berapa kadarnya yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi memang tidak berbasis DNA kan kalau tadi genetiknya. Tapi nah dia bisa dikelompokkan sebagai nah bahan hayati untuk dengan materi genetik karena testosteron itu bersifat apa adalah spermato hormon yang berperan dalam spermatogenesis ya. Nah, kemudian real time PCR itu kalau kita lihat ya, nah saya kira ini saudara sudah belajar ya
Jasmine, udah sampai yang real time PCR? Halo? Halo Jasmine, suara saya kedengaran? Udah, Pak. Udah belajar kan real time PCR? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu aplikasinya juga udah? Aplikasi real time PCR itu mengukur ekspresi gen, analisis gen, mengukur jumlah virus, deteksi patogen. Nah, misalnya untuk SARS-CoV ya, mengukur ekspresi RNA, analisis variagenetik, atau yang untuk polimorfisme, udah, Nabil? Yang aplikasi real time PCR ini udah disampaikan oleh Pak Andani atau Bu Desi? Belum? Oke, kalau kok nggak ada yang menjawab ya. Oke, jadi aplikasi tim PCR ini, nah terutama ini nah sesuai dengan apa material genetiknya ya. Nah, pemeriksaan genetik yang terdiri dari pemeriksaan, nah misalnya SNP ya kan, single nukleotide polimorfisme ya kan. Nah, genotyping ya dan ekspresi gen RNA dan mikro RNA dari sampel darah maupun jaringan ya. Nah, pemeriksaannya kan dilakukan dengan menggunakan real time PCR ya. Nah, kemudian juga sekarang ada yang istilah yang baru NGS kan, yaitu teknologi apa? eh Metode sequencing genom yang canggih dan lebih cepat. Nah, yang memungkinkan analisis mendalam dari data genetik dari berbagai patogen, terutama untuk penyakit kan. Jadi NGS ini kan lagi booming sekarang, lebih cepat lagi dari apa kan dari metode konvensional PCR ya. Nah, jadi teknologi ini menentukan urutan sekuen untuk mempelajari variasi genetik yang terkait dengan penyakit atau fenomena biologis lainnya ya. Nah, jadi next generation sequencing ya. Jadi bisa dalam hitung hari ya. Nah, kalau PCR kan bisa agak lama juga ya. Jadi metode ini lebih cepat dibandingkan dengan metode sebelumnya karena dapat memisahkan jutaan komponen DNA dari genom yang berbeda-beda pada waktu yang sama ya. Jadi sequencingnya paralel ya. Nah, kemudian sensitivitasnya lebih dari metode Sanger yang untuk PCR ya. Nah, hanya dibutuhkan, nah jumlah DNA-nya juga sedikit. Kalau untuk PCR kalau nggak salah 15% sampai 20% ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini sangat sedikit sekali. Nah, yang mengandung varian atau mutasi yang sama ya. Nah, untuk mendeteksi perubahan yang ada. Nah, kemudian, nah ini beberapa metode NGS untuk menguji beberapa apa jenis patogen ya. Nah, misalnya target sequencing komponen genetik pada bagian tertentu, contohnya tes biopsi pada pendeteksi kanker ya. Nah, kemudian juga single gen sequencing, sequencing yang terjadi pada gen tertentu, contohnya gen FBN1 ya, yang mutasinya dapat menyebabkan gangguan jaringan penghubung dan berpengaruh pada organ tubuh lainnya kan. Nah, kemudian juga multigen panel sequencing ya, sequencing yang pada bagian atau semua bagian gen untuk mendeteksi mutasi atau varian penyebab penyakit ya dan menyebabkan gangguan genetik. Nah, kemudian juga bisa pada whole genome sequencing ya atau whole exome ya, sequencing yang pada keseluruhan bagian genom atau exon ya. Nah, contohnya pada bayi dengan gangguan metabolik yang langka atau anak-anak dengan perkembangan lambat atau keterbatasan intelektual ya, atau retardasi mental ya. Nah, kemudian kalau kita lihat alur kerja dari NGS itu, nah ya
dia mulai juga dari DNA extraction ya. Nah, kemudian juga ada DNA sharing ya. Kemudian juga ada apa? Sampel dan library apa? QC istilahnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah library preparation dan target atau NGS library automation ya. Dan NGS sequencing ya yang kelimanya. Nah, itu bertahapan ya. Nah, kalau kita lihat ini beberapa jenis pemeriksaan medis ya. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, untuk deteksi HIV misalnya ya. Jadi HIV merupakan penyakit infeksi menular seksual kan, yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Di mana dia, nah ini saya kira sudah pelajari ya. Jadi pemeriksaan medis lanjut aja ya. Jadi di apa pemeriksaan medis merupakan satu-satunya untuk mengetahui dengan pasti apakah seseorang pengidap HIV atau tidak, karena banyak orang yang tidak memiliki gejala ataupun jadi tidak memiliki gejala apapun ya, dan dapat hidup selama bertahun-tahun tanpa mengetahui bahwa mereka mengidap virus tersebut ya. Nah, kemudian pengobatan dapat mengendalikan infeksi dan mencegah perkembangan penyakit ya. Nah, dengan diagnosisnya lebih awal, nah secara biologi molekuler kan, nah, seseorang itu dapat segera memulai pengobatan yang akan membantunya seseorang itu menjalani hidup yang lebih panjang dan sehat. Nah, jadi semakin cepat pemeriksaan HIV itu akan semakin baik ya, mudah dan tidak menyakitkan dan bersifat rahasia. Nah, jadi tes PCR untuk deteksi HIV itu sangat berperan sekali ya. Nah, jadi saya kira ini cukup dibaca aja ya. Nah, kemudian, nah ini sebetulnya ini kan tadi sudah disinggung sebetulnya ya. Nah, tapi baik saya ulang sedikit juga ya. Dan ini mengungkapkan rekapitulasi ya. Bagaimana pemanfaatan bahan hayati dengan materi genetik secara biologi molekuler di dunia kesehatan ya. Nah, oke, saya kira yang pertama itu adalah bagaimana untuk mendeteksi menyebabkan dasar dan mekanisme kelainan suatu penyakit ya. Nah, jadi beberapa kelainan yang banyak itu ya. Nah, seperti berikut itu ya. Nah, kemudian juga pemanfaatannya adalah untuk deteksi patogen. Nah, contohnya dengan screening atau pemindai atau deteksi ya, atau detektor kan. Ada tidaknya gen penanda khusus bagi penginfeksi ya. Nah, patogen di sini bisa berupa bakteri, virus ya. Nah, misalnya pada HIV ya, atau pada helmin. Nah, ini biasanya dengan mengambil sampelnya cukup darah ya. Nah, kalau biasanya kan dari feses juga bisa ya. Nah, tapi biasanya pada penelitian tertentu yang mengambil sampelnya darah, nah sebetulnya untuk helmin juga bisa diperiksa ya. Jadi tidak saja dari fesesnya kan. Nah, karena dia sudah mengambil darahnya, nah sekalian aja diperiksa semua infeksi yang berkemungkinan dengan perilaku seseorang itu di lapangan. Nah, itu kan di realnya di dalam kehidupan ya. Nah, ataupun juga ini protista ini salah sebetulnya. Protozoa ya. Nah, toksoplasma itu bukan protista, bukan virus ya. Nah, tapi ada juga beberapa di media toksoplasma itu dibilang virus ya. Protozoa kan. Nah, ya dari kelas Sporozoa itu kan. Nah, toksoplasma sama dengan apa? Kelasnya dengan malaria kan. Nah, jadi toksoplasma ya. Nah, kemudian nah sebetulnya kan
yang masih dan sangat sekarang ya masih bersifat dengan dengan antibodi monoklonal Toxoplasma gondii itu masih relatif bagus. Nah, masih sensitivitasnya cukup tinggi kan. Nah, kemudian juga mengetahui suatu ekspresi yang bertujuan untuk mendeteksi perubahan mekanisme selular baik yang dikode atau coding maupun yang tidak dikode non coding. Nah, frekuensi ekspresi suatu gen tidak hanya dapat berdiri sendiri meskipun gen tersebut normal. Nah, namun faktor ekspresi lainnya tidak berfungsi atau tidak berfungsi tidak baik, maka gen tersebut bisa menjadi over ekspresi atau bahkan tidak berfungsi. Nah, bisa juga dia dengan deteksi dengan memanfaatkan real time PCR kan. Nah, bisa juga menganalisis keadaan seseorang seperti itu kan. Nah, kemudian juga mendeteksi kelainan melalui screening dan kelainan kromosom ya. Nah, kemudian juga dalam pengobatan farmakoterapi ya. Nah, perancangan pengobatan. Nah, salah satu yang populer itu adalah perancangan vaksin ya. Nah, jadi pada populasi tertentu kadang-kadang memiliki keunikan genetik tersendiri ya. Nah, misalnya pada suku di pedalaman Kalimantan ya. Nah, misalnya suku Dayak ya yang resisten terhadap malaria atau yang sangat misalnya bayi-bayi yang lahir dengan kuning ya. Nah, dia dikatakan kuning ya. Nah, kalau di kebidanan itu kan anak-anak yang lahir kuning itu kan karena dikatakan kurang mendapat asupan ASI eksklusif dari ibunya ya kan. Nah, ternyata itu kan eh, apa? Memang si anak itu mengalami apa yang disebut dengan kelainan genetik ya. Nah, yaitu defisiensi G6PD ya. Nah, G6PD anak-anak yang kuning lahir kuning itu biasanya setelah dewasa itu resisten terhadap malaria. Nah, itu bagusnya ya. Nah, tapi kasus kuning bayi lahir kuning itu ya tidak mau menyusu dikatakan biasanya dehidrasi itu kan. Biasanya anak-anak yang kasus lahir kuning itu ditransfusi cairan plasma disinar dengan ultraviolet semalaman itu dan dialirkan di kepalanya ini biasanya ditransfusi ya. Nah, biasanya disinar dengan ultraviolet semalaman. Nah, seperti itu untuk menaikkan untuk membantu kekurangan kehilangan cairan tubuhnya ya. Nah, cairan hidroliknya. Nah, itu biasanya pada etnis tertentu banyak itu pada orang-orang Cina ya di Surabaya ada penelitian itu kalau nggak salah. Nah, jadi untuk pengobatan juga, nah tentu bagaimana, nah seperti yang pada kasus yang resisten ini ya, nah bisa dikembangkan untuk menemukan jenis secara alel yang mampu. Nah kalau bicara alel kan itu udah pada tingkat gen ya, yang mampu memproduksi antibody ya. Nah, kemudian juga diketahui mutasi pada suatu penyakit. Nah, juga pada misalnya pada masyarakat di Afrika Barat itu kalau nggak salah yang punya sel sabit di dalam darahnya kan, dia juga resisten terhadap malaria Plasmodium ovale kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi kalau saudara belajar di eh, beberapa sifat genetik yang diturunkan. Nah, masuk sel sabit, sel thalassemia ya, G6PD itu. Nah, itu termasuk itu, ya. Kalau nggak salah itu di biokimia atau di farmasi biologi molekuler itu belajar kalau nggak salah. Farmasi biologi molekuler belajar nggak Nabil, Jasmine? Enggak, cuman Farmasinya biologi molekuler, sama Bu Eli Usman apa aja? farmakologi, Farma- Farmakologi sama farmakogenomik genetik aja. interaksi Obat ya. molekuler. Interaksi molekulernya ya. Oh, ya. Oke. Oke, saya kira itu yang untuk bagaimana bahan hayati itu
Saya stop dulu ya. Bahan hayati itu ya penetapan hayati dengan materi genetik. Nah, tadi kan topiknya ada berbagai sampel organisme dan pemisahan sampel hingga analisis biologi molekulernya kan. Nah, jadi memang topik ini, nah karena kan proses molekulernya PCR-nya sudah saudara pelajari di mata kuliah apa di mata kuliah apa itu, Jasmine dengan Pak Andan nih, teknologi laboratorium. Hmm, kalau yang PCR di biologi molekuler, Pak. Biologi molekuler ya, oke ya, oke. Baik, mungkin ini sebagai tambahan aja ya. Nah, mana ini? Aduh, kok nggak masuk deh ya? Tadi, bentar. Kok nggak bisa saya share screen ya? Coba, nggak host apa, Jasmine? Biasanya bisa, Pak. Kalau yang nggak host juga. Bisa ya? Kok nggak masuk ya? Oke. Nah, ini beberapa tahapan ya, penetapan hayati itu dengan, nah ini misalnya uji kualitas dan kemurnian DNA. Nah, saya kira ini dengan Pak Nani udah belajar ya, tahap-tahapan ini. Udah, Jasmine? Sudah, Pak. Nah, ini yang PCR ya. Nah, ini yang yang tahapan umum untuk kerja molekuler genomik. Udah ya? Yang dari genom, DNA genom? Belum. Nah, tapi prosesnya semuanya dengan PCR dan elektroforesis juga kan? Nah, ini beberapa pemeriksaan molekuler ya. Nah, ini yang pemeriksaan molekulernya, yang markernya ya. Nah, ini yang dengan ELISA sebetulnya. Kemudian
Mungkin ini sebagai contoh saja ya. Kenapa? Nah, mungkin ini kan bagaimana tahapan bioanalisis itu di situ dari bahan hayati untuk melihat materi genetiknya kan. Yang ketiga. Nah, ini yang pada kasus COVID kemarin ya. Nah, bagaimana sampel swab itu diproses untuk deteksi COVID-19 ya dengan RT real time PCR ya. Nah, itu ya. Nah, saya kira ini sama Pak Andani juga ada dicontohkan Pak Andani ya. Karena ini kerja Pak Andani selama 2 tahun kemarin itu. Enggak share screen ya? Enggak, Enggak muncul tadi Yasmin? Hah? enggak. Tadi muncul sebentar. Nah, ini yang swab. Udah. Halo? Iya. Maaf apa? Di tempat Bapak lampu mati jadi wifi-nya mati. Saya tukar apa? Tukar ke paket ya. Nah, oke. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, tentang contoh real time PCR untuk sampel COVID ya. Nah, ini kan sebagai salah satu contoh saja ya. Nah, banyak. Nah, saya kira saudara-saudara yang udah apa? eh jadi teknologi
teknologi untuk melihat bahan hayati eh, kepada hasil akhirnya itu dari materi genetiknya ya. Nah, tentu salah satunya adalah dengan real time PCR. Nah, contohnya pada COVID kemarin ya. Nah, saya kira ini sama Pak Andani udah dijelaskan, Jasmine, yang khusus untuk swab PCR ini. Ada nggak diterangkan oleh Pak Andani? Aduh, suaranya putus-putus. Ada, Pak. Izin, Ada, Pak, ada, Pak. ada ya. Nah, saya kira itu kan salah satu ya. Nah, ini. Jadi bagaimanapun juga ini sebagai tambahan aja ya. Nah, kalau udah ada sama Pak Dani cukup bagus karena Pak Dani 2 tahun berkutat dengan PCR ya. Nah, untuk COVID ya kemarin itu. Nah, di labor PDRP itu ya. Oke, saya kira itu salah satu contoh aja. Nah, mungkin yang lainnya mungkin saudara bisa juga mungkin yang bekerja di BRIN ya. Mungkin juga punya yang relevan ya. Nah, yang relevan dengan apa yang saya jelaskan pada hari ini kan, yaitu bahan hayati dengan materi genetik. Nah, tapi rata-rata kan ujung-ujungnya kan bagaimana mendeteksi DNA dari suatu sampel kan. Nah, nah, kecuali pada teknologi ELISA tadi kan dengan pada testosteron kan. Nah, dan sekarang kan teknologi PCR itu atau analisis biologi molekuler yang pada umumnya adalah dengan PCR ya, dan juga dengan NGS tadi kan. Nah, itu kan sudah sangat populer sekarang dalam mengidentifikasi suatu penyakit ya yang patogen. Nah, karena dia bersifat sampai kepada DNA urutan basanya. Nah, itu. Oke, jadi apa yang saya sampaikan itu semua sebagai contoh. Nah, mungkin bagi saudara-saudara yang sudah bekerja magang di BRIN, ya, nah, mungkin akan lebih memahami ini, sudah langsung bekerja dengan sampel-sampel hayati yang pada akhirnya menganalisis sampai ke materi genetiknya, ya kan? Nah, itu. Oke, sekira demikian saja ya. Terima kasih. Jadi saya kira untuk bahan yang saya berikan dari saya mungkin cukup demikian ya. Ada mulai dari ada empat kali masuk ya, 5 berapa, Jasmine? 5 ya, 5, Pak. 5 ya. Nah, jadi mungkin dari bahan itu nanti saudara memang nggak ada ujiannya ya. Nah, mungkin dari sekarang sudah bisa eh, memulai beberapa tahap untuk tugasnya ya. Nah, tugas akhir di mata kuliah bioanalisis itu ya. Nah, seperti tahun lalu ya juga seperti itu ya. Nah, mungkin yang sudah punya topik atau yang sudah mengerjakan seperti di BRIN atau di tempat Pak Andani ya. Nah, nah mungkin itu yang menjadi bahan reviewnya untuk tugasnya ya. Nah, sesuai dengan bahan saya ya. Mulai dari pendahuluan ya. Nanti akan saya share apa saja parameter-parameter yang perlu diamati, yang perlu direview ya. Dari apakah dari bahan proposalnya nanti bisa juga. Nah, atau dari pengerjaan magang. Nah, bisa juga kan magang itu kan rata-rata membantu riset kan, penelitian kan. Nah, yang kayak di BRIN sama dengan Pak di tempat Pak Andani kan. Nah, itu. Nah, kalau yang tidak ya mungkin dicari bahan yang nah mungkin tapi relevan dengan topik-topik apa yang saya sampaikan. Nah, misalnya kan banyak itu jurnal ya. Nah, beberapa penelitian yang bersifat biologi molekuler ya. Misalnya apa misalnya ya? eh deteksi apa misalnya dengan real time PCR dari
sampel saliva penderita, nah, bla 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 misalnya kan. Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi kan saliva itu kan juga sekarang lagi tren ya. Nah, dengan kelenjar air ludah aja nggak perlu pengambilan darah, tidak perlu mengambil biopsi, tidak perlu apalagi mengambil feses atau apa organ ya. Nah, dengan saliva aja kan, kelenjar ludah aja. Nah, dengan kerokan. Nah, itu kan sekarang juga tren di dalam dunia medis ya untuk mengidentifikasi atau mendeteksi penyakit-penyakit tertentu pada seseorang kan. Nah, itu dengan real time PCR rata-rata itu kan. Nah, misalnya ada jurnal seperti itu, nah bisa saudara siapkan dari sekarang ya untuk tugas bioanalisisnya yang khusus dengan saya dengan kelima topik itu ya. Nah, misalnya metodologinya apa, rancangannya apa, pakai hewan coba. Kalau pakai hewan coba, nah tentu karena saya juga hewan cobanya apa, tentu pemeliharaan perawatan hewan cobanya seperti apa kan. Nah, kemudian material genetiknya sampai di mana kan. Nah, gitu. Nah, kemudian penanganan sampel biologisnya seperti apa. Nah, seperti bahan yang saya berikan di kuliah-kuliah terdahulu kan. Nah, mungkin saudara harus mereview seperti itu tugasnya ya. Nah, mungkin nanti dikumpulkan dalam bentuk Google Drive ya. Nah, mungkin Sapia ya Sapia. Mungkin Jasmine yang mengkoordinir nanti ya. Nah, seperti angkatannya ya. Nah, karena kan kita terikat dengan jadwal pengumpulan nilai di tingkat universitas ya. Jadi kita nggak bisa juga berlama-lama kan. Nah, kalau nggak salah Bu Desi sebagai ketua prodi udah mengingatkan kami kemarin di WA kemarin, baru kemarin ya dari Senin kemarin. Nah, karena udah ada surat edaran dari universitas Pak katanya kan. Nah, jangan lupa untuk Pak ujian UAS dan nilai nanti pada tanggal sekian udah harus masuk. Nah, seperti itu. Jadi silakan diambil absennya Jasmine. Nah, silakan hidupkan apanya semuanya, videonya. Berarti yang hadir itu 18. Ada yang double nih, enggak? Idafa fotonya mana ini? Videonya. Amanda, Suci, Nadila mana ini? Silakan aktifkan videonya dan silakan di screenshot Jasmine. Udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. 17 yang hadir semua ya. 18 dengan saya. Ya 17. Berarti 16 semua yang hadir. Udah diambil absennya? Tadi ada sampai 23, Pak. Udah diambil dari foto tadi? Tadi udah, Pak, sampai 23. Silakan dikirim nanti ya. Oke. Oke. Saya kira demikian saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Terima ya. kasih, Pak. Kan Jasmine ya. Jasmine nanti menghubungi Pak Endrinaldi ya. Sama Bu Mary juga kan. Bilang aja udah ada pengumuman UAS dari UNAN Pak, Bu. Nah ya. Jadi kuliahnya dipercepat aja. Nah, belum lagi tugas dari mereka nanti kan. Oke. Terima kasih. Ya, mohon pamit ya.